Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan kita mau bertumbuh terus dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mari sore ini kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, kita membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca menceritakan tentang seorang yang sangat dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah seorang saksi yang setia. Stefanus adalah seorang saksi yang efektif untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Dan Stefanus adalah seorang martir Kristen yang pertama. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita belajar tentang Stefanus, seorang martir Kristen yang pertama? Memangnya kita mau jadi martir? Tidak demikian Bapak Ibu. Kita belajar tentang Stefanus karena kisah ini ditulis di Alkitab. Amin. Artinya itu penting bagi kita. Semua bagian di Alkitab itu adalah firman Allah bagi kita dan kita harus mau mempelajarinya sebab membawa pesan yang sangat penting bagi kita. Mengapa kisah Stefanus, seorang martir Kristen yang pertama ini penting? Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Bapak Ibu saksi Kristus? Amin. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Supaya kita ingat ayat-ayat ini. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat-ayat ini tidak berbicara hanya kepada para murid atau orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi ayat ini berlaku untuk kita semua yang percaya pada masa kini.
Bahwa sejak kita percaya kepada Yesus, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan kalau kita sama-sama telah menerima Roh Kudus, kita sama juga seperti para rasul, kita menerima kuasa yang akan menjadikan kita saksi-saksi Yesus. Bapak Ibu yakin telah terima Roh Kudus? Amin. Percaya ada Roh Kudus dalam hati? Amin. Coba lihat di Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ini penting bagi kita Bapak Ibu ya. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ketika kita percaya Yesus, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan itu digenapi pada hari Pentakosta. Dan sekarang bagi kita yang percaya kepada Yesus, saat kita mendengar Injil keselamatan kita, saat kita percaya kepada Injil, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, dengan demikian kita sama seperti para rasul, seperti orang-orang percaya pada yang ditulis pada Kisah Rasul pasal 1. Kita yang menerima Roh Kudus, kita dijadikan menjadi saksi-saksi Kristus. Mari Bapak Ibu, kita tidak hanya diselamatkan hanya untuk menikmati surga pada akhirnya, atau kita tidak sekedar diselamatkan hanya untuk menikmati hidup di dunia ini dalam pemeliharaan Allah yang besar, tidak. Tetapi kita diselamatkan, diberi Roh Kudus, supaya kita mau menyaksikan Yesus yang telah menyelamatkan kita itu, supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu percaya Yesus? Menerima Roh Kudus? Bapak Ibu saksi Kristus? Amin. Kalau kita saksi, maka untuk membuktikan bahwa kita benar-benar percaya, benar-benar selamat, benar-benar terima Roh, benar-benar saksi, maka kita harus menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kenapa kisah Stefanus ini sangat penting bagi kita. Sebab Stefanus adalah teladan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang saksi. Tidak sekedar saksi, tetapi saksi yang berani, saudara. Selama menjadi orang Kristen, sudah berapa orang yang mendengarkan berita Injil dari Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3, 4, atau 5? Mari kita bersaksi, amin. Ingat pujian lama itu. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Kalau ketemu teman, mau memberitakan firman, ketemu orang dimanapun mau memberitakan Injil, Bapak Ibu kita harus mau melakukannya, sebab kita semua telah percaya, kita semua telah menerima Roh Kudus, dan kita adalah saksi-saksi Kristus. Nah, pada kesempatan ini saudara, kita akan melihat bersama-sama tentang pribadi Stefanus. Bagaimana dia bisa menjadi seorang saksi yang begitu berani, itu ditentukan salah satunya oleh karena pribadinya, oleh karena karakternya. Saudara, kalau Tuhan izinkan, minggu berikutnya kita akan belajar tentang kesaksian dari Stefanus. Dan kita juga akan datang bagaimana seorang Stefanus ini menjadi seorang martir untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. By the way, saudara, nama Stefanus itu artinya mahkota kemenangan. Dan kalau kita membaca kisah ini, kita tahu Stefanus dia
menjadi martir, dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga, dan kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa setelah kematiannya, seperti Paulus, dia menerima mahkota kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Mari kita melihat yang pertama tentang kepribadian seorang Stefanus yang telah membuat dia menjadi seorang saksi yang berani bagi Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita dapat melihat bahwa seorang saksi yang berani itu pertama-tama disebabkan karena kehidupannya yang saleh, saudara. Dengan kata lain, hanya orang-orang saleh yang akan menjadi saksi yang berani bagi Yesus, apapun itu hasilnya. Jadi kalau kita mau menjadi saksi, kita harus bertumbuh dalam kesalehan dalam hidup ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menunggu terlebih dahulu menjadi orang saleh sebelum kita dapat bersaksi bagi Kristus, tidak. Karena ada kasus-kasus tertentu, saudara, seringkali bahwa orang yang baru percaya itu menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Sekalipun mereka mungkin belum dewasa secara rohani, tetapi kesaksian orang-orang yang baru bertobat ini dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tentunya dengan asumsi bahwa orang-orang itu sungguh-sungguh bertobat. Bahwa orang-orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Seperti yang kita baca dalam kehidupan gereja mula-mula. Dari 3.000 jiwa yang dimenangkan oleh khotbah Petrus pada Pentakosta, maka tiap-tiap hari jumlah mereka ditambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, yang saya maksudkan adalah bahwa kesalehan hidup itu akan memberikan landasan yang paling kokoh bagi kesaksian yang berani. Bagi kesaksian yang kuat, terutama ketika saksi itu mengalami aniaya. Saudara, seorang yang kalau bersaksi dianiaya, kalau tidak hidupnya saleh, tidak jadi bersaksi, saudara, ya jadi bertengkar. Jadi berkelahi. Kadang ada orang debat, saudara, akhirnya saling mencaci maki karena tidak salah hidupnya. Kadang juga kita sebagai orang-orang percaya, kita coba belajar bersaksi, memberitakan Injil, tetapi karena kita belum dewasa rohani, ada tantangan sedikit kita sudah lemah, ada tantangan sedikit kita sudah putus asa, atau ada intimasi sedikit saja kita sudah mundur dari menyaksikan Yesus. Makanya kesalehan hidup itu sangat-sangat penting. Kalau kita mau menjadi saksi yang berani, saksi yang kuat, sekalipun kita harus mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Mari kita melihat bagaimana sih kepribadian seorang Stefanus ini sehingga dia dengan berani bersaksi bahkan sampai menjadi martir yang pertama. Bapak Ibu perhatikan bahwa Stefanus itu adalah seorang yang saleh. Saya sudah khotbahkan minggu yang lalu, saudara, bahwa Stefanus itu adalah salah satu diaken atau salah satu dari ke-7 diaken yang diangkat oleh para rasul untuk melayani kebutuhan meja orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Saya tidak tahu berapa senggang waktu ya, kesenjangan waktu antara pekerjaan Stefanus untuk membagi-bagikan makanan bagi janda-janda orang Yahudi Kristen yang berbahasa Yunani sampai dia melayani pemberitaan Injil ini. Yang lalu saya sampaikan bahwa para rasul tidak bisa mengambil semua pekerjaan. Dia tidak bisa melayani firman dan doa juga sambil melayani meja. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Stefanus yang melayani meja, dia bisa melayani firman. Jadi ada kemungkinan dia sudah berhasil mengatur pembagian sembako bagi janda-janda orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani itu, sehingga dia memiliki waktu untuk memberitakan Injil. Nah sekarang coba kita lihat, saudara, bagaimana sih kesalehan dari seorang Stefanus ini. Dan ini menjadi cermin bagi kita untuk kita melihat apakah kita ini saleh atau tidak. Apakah Bapak Ibu orang-orang Kristen? Amin. Amin.
Bapak Ibu Kristen? Pertanyaan yang relatif gampang loh. Kristen? Ya, saya Kristen, tapi persoalannya Kristen saleh enggak? Halo? Karena Kristen itu ada macam-macam, ada Kristen-Kristenan, ada Kristen KTP, ada Kristen tulen, ada Kristen saleh. Saya berdoa kita semua menjadi seorang Kristen yang saleh, amin. Yang takut akan Tuhan. Yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mari kita lihat saudara. Kesalehan Stefanus ini ditunjukkan oleh 5 sifat batiniah dan 1 sifat lahiriah saudara. Nah dari sisi batiniah, Stefanus itu saleh karena Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Ini tanda dari kesalehan dari Stefanus, dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga dari Kisah Rasul pasal yang ke-6, maka syarat seorang diaken itu harus penuh dengan roh. Seorang diaken itu harus terkenal baik dan dia penuh dengan Roh Kudus. Stefanus dia penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus? Pertanyaannya adalah bagaimana sih orang yang penuh Roh Kudus itu? Bapak Ibu, penuh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang dalam keseharian hidupnya itu dipimpin oleh Roh Allah. Yang dalam keseharian hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Ini membutuhkan waktu tidak hanya sehari 2 hari. Ini membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Orang yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah roh, saudara. Dan di sini kita melihat Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Buktinya apa? Orang-orang yang bersoal jawab dengan dia tidak mampu melawan Stefanus. Tidak mampu melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Bapak Ibu, ini berbicara mengenai Stefanus yang penuh dengan roh. Sehingga dia berbicara dengan begitu luar biasa dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata kepada para rasul, jangan takut tatkala engkau ditangkap, engkau diperhadapkan kepada mahkamah agama. Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu katakan, sebab tatkala kamu menghadapi tantangan, Roh Kudus akan menolong kamu untuk berbicara. Dan Stefanus, dia berbicara dengan hikmat dan dengan tuntunan roh. Sehingga banyak lawannya yang tidak bisa melawan dia. Jadi hikmat Stefanus ketika dia bersoal jawab, berdebat atau berdialog, berdiskusi dengan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu berasal dari kepenuhannya dengan Roh Kudus, saudara. Dan fakta bahwa Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus itu ditulis dalam ayat 7, dalam pasal 7 ayat yang ke-55. Coba kita lihat saudara, pasal 7 Kisah Rasul ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan itu, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, ini adalah ciri orang yang penuh Roh Kudus, orang yang keseharian hidupnya dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan bukti Alkitab, saudara, bahwa seseorang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah menghasilkan buah-buah roh. Seperti apa sih buah-buah roh itu? Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini buah-buah roh yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu penuh Roh Kudus, amin.
Kalau setiap hari Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan menunjukkan kasih. Ya, ada sukacita, sekalipun mungkin kita capek, tetapi ada sukacita. Sukacita itu dapat kelihatan di wajah ya. Orang sekalipun wajahnya suntuk, tapi kalau sukacita kelihatan lain, saudara ya. Ada damai sejahtera, sekalipun mungkin dalam keadaan yang sulit ada damai sejahtera, ada kesabaran, tidak mudah marah, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dan kita melihat bagaimana Stefanus menunjukkan buah-buah roh itu. Sekalipun dia difitnah, dia disergap, diseret ke pengadilan. Dan dia hendak dilempari dengan batu. Apa kata Stefanus? Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Kalau Stefanus tidak penuh dengan Roh Kudus, mungkin dia bisa berdebat sambil marah-marah. Ketika ditangkap dia melawan, ketika diadili bisa saja dia memberontak. Tetapi justru tatkala dia hendak dilempari dengan batu, dia berdoa bagaimana? Tuhan ampuni mereka. Apakah kita mempunyai kualitas-kualitas rohani yang seperti ini? Apakah selama kita mengikut Tuhan kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah keseharian kita taat pada pimpinan Roh? Dan kalau kita sungguh-sungguh taat, pasti ada buah-buah Roh. Orang akan bisa melihat, merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang penuh sukacita, orang-orang yang penuh damai sejahtera, orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Nah, berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus, ini bicara soal kedewasaan yang sifatnya progresif, yang terus-menerus meningkat, saudara. Ya mungkin saja orang-orang yang baru percaya Yesus, dia taat pada Roh Kudus, tetapi dia pasti tidak akan menghasilkan buah-buah roh seperti orang-orang yang sudah berbulan-bulan, yang sudah yang sudah bertahun-tahun hidup dalam pimpinan roh. Bapak Ibu, seringkali kita bisa melihat kapan sih, kita bisa melihat siapa sih orang-orang ini, apakah dia baru percaya Yesus, baru bertumbuh, atau dia sudah orang-orang yang lama mengikuti Yesus, yang sudah hidup bergaul dengan Yesus sehingga ada buah-buah roh yang begitu melimpah dalam kehidupannya. Ini kebenaran yang progresif, kedewasaan yang progresif, yang terus meningkat. Mari kita terus bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah menunjukkan kualitas-kualitas karakter seperti yang dinyatakan dalam buah-buah roh ini. Namun demikian saya mau menyampaikan bahwa orang yang penuh Roh Kudus tidak berarti bahwa dia tanpa melakukan kesalahan. Ya. Bahkan orang yang seumur hidupnya bergaul dengan Tuhan, bisa saja dia berbuat salah. Ingat kasus dari Daud, saudara ya. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Daud seorang yang bergaul dengan Allah. Daud yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Tetapi satu waktu dia jatuh juga di dalam dosa. Tetapi mari kita tidak boleh menyerah pada kelemahan kita. Tetapi teruslah bertumbuh di dalam kepenuhan Roh Kudus. Amin. Dan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Allah pasti menolong kita untuk dapat menyaksikan Injil kepada orang-orang yang kita temui. Sebab Roh Kuduslah yang akan mendorong kita, memberi keberanian kepada kita untuk memberitakan kebenaran Injil itu. Nah, Stefanus adalah seorang yang saleh, sebab Stefanus itu dia penuh dengan hikmat, saudara. Dia penuh dengan hikmat. Kita membaca tadi ayat yang ke-10. Hikmatnya sangat luar biasa. Hikmatnya tidak dapat dilawan, saudara. Seseorang yang tidak berhikmat tidak mungkin dia bisa menjadi seorang yang saleh. Seorang yang memiliki karakteristik ilahi dalam dirinya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan hikmat itu? Coba kita baca Amsal pasal 2 ayat yang ke-6.
Supaya kita tahu apa artinya penuh dengan hikmat. Amsal 2 ayat yang ke-6. Dituliskan seperti ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ini bicara tentang hikmat yang dari atas, hikmat yang ilahi, hikmat yang datang dari Tuhan sendiri. Dan coba kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Ditulis seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi apa yang dapat kita perhatikan dari ayat-ayat ini, bahwa hikmat itu datang dari pengenalan akan Tuhan. Hikmat berasal dari Allah sendiri, tentunya melalui firman Tuhan. Stefanus, dia penuh dengan Roh Kudus dan dia penuh dengan hikmat. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal firman Tuhan. Dan dari Tuhan dia menerima hikmat itu. Mari Bapak Ibu, kalau kita mau benar-benar bertumbuh dalam kesalehan, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, bicara tentang hikmat, mungkin ada yang bertanya, lalu hikmat Allah itu apa sih? Hikmat Allah itu terangkum dalam pribadi Yesus dan karya keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib. Ini hikmat yang datang dari Allah. Yesus itu hikmat Allah dan salib itu adalah kekuatan Allah, hikmat Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau membaca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan seterusnya ayat 24, bagi mereka yang akan binasa, Yesus dan salib itu adalah kebodohan. Sehingga banyak orang yang menolak Yesus. Tetapi bagi orang-orang yang akan diselamatkan, maka Kristus dan salib itu adalah hikmat Allah, itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, kalau kita sekarang ini percaya Yesus dan kita menerima karya keselamatan melalui salib, itu artinya kita mengenal Allah dan hikmatnya. Amin. Apakah Kristus penting bagi saudara? Amin. Apakah salib penting bagi kita? Amin. Ingat, bagi orang-orang yang mau binasa, salib itu kebodohan. Kristus itu kebodohan. Tetapi bagi orang yang akan diselamatkan, salib itu hikmat Allah. Yesus itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh berhikmat, berarti kita mengenal Yesus, menerima karya keselamatan yang telah dikerjakannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, berita Injil itu bicara soal Yesus, amin. Berita Injil itu bicara soal salib. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan apa? Sebab inilah yang sangat penting yang kusampaikan kepada kamu, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini hikmat Allah. Jadi ngomong hikmat Allah itu terangkum pada pribadi Yesus. Hikmat Allah itu terangkum pada karya keselamatan di atas kayu salib. Makanya orang-orang yang berhikmat itu memeluk Yesus dan memeluk salibnya. Amin. Kita bisa nyanyi, salibnya, salibnya teramat mulia. Itu hikmat Allah. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tapi bagi orang yang tidak mau percaya, salib itu kebodohan. Itu sebabnya kenapa tatkala Stefanus memberitakan Yesus, tatkala Stefanus memberitakan salib, mereka menolak dan membunuh Stefanus. Kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh dalam hikmat Allah, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh dalam hikmat Allah, bertumbuhlah dalam pengenalan akan kuasa salib yang telah menghancurkan kesombongan kita, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan keselamatan, tetapi datang kepada Yesus yang tersalib itu, yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Ingat saudara, Stefanus itu dibunuh karena apa? Dia memberitakan Yesus yang tersalib itu. Bagi Stefanus itu adalah kekuatan Allah, itu adalah hikmat Allah. Tetapi bagi mereka-mereka yang melawan Stefanus, yang membunuh Stefanus, Kristus dan salib itu adalah kebodohan. Tetapi kita tahu hanya Stefanus pada waktu itu yang saat dia dibunuh menerima mahkota kemuliaan. Amin. Mari kita bertumbuh dalam hikmat Allah. Kemudian yang berikutnya, Stefanus itu saleh karena apa? Dia penuh iman, saudara. Coba kita baca ayat Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima, coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Perhatikan itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Wow. Stefanus saleh karena dia penuh dengan iman. Apa yang dimaksud dengan penuh dengan iman? Adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang setengah percaya atau ragu-ragu, saudara. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah mau membaca pasal yang ketujuh, kita melihat bagaimana iman Stefanus kepada Tuhan yang berdaulat, yang telah memilih Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Yang telah memilih Abraham seorang yang pagan, seorang yang menyembah berhala untuk menjadi alat di tangannya, menjadi bapa bagi banyak bangsa. Yang akan membawa Yesus sang juru selamat itu datang ke dunia dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia penuh dengan iman. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal untuk memikul dosa-dosa kita? Apakah iman kita teguh kepada karya keselamatan itu? Saudara, Stefanus dia penuh dengan iman, dia tidak ragu-ragu, dia tidak takut, dia tidak gentar memberitakan Allah yang dipercayainya. Bapak Ibu kalau enggak sungguh-sungguh percaya enggak akan memberitakan loh. Hanya orang-orang yang sungguh beriman yang akan memberitakan Yesus. Amin. Bapak Ibu yakin diselamatkan? Tiba-tiba kalau seperti gempa di Maroko, tiba-tiba ini bumi bergoyang, kemudian gedung ini meruntui kita dan kita mati semua, yakin masuk surga? Yakin? Kalau yakin mau memberitakan kepada orang lain? Saudara, kalau nggak yakin kita nggak akan memberitakannya. Hanya orang-orang yang penuh dengan iman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan pekerjaannya menyelamatkan dia, yang akan berani memberitakan kebenaran itu. Saya kalau berkhotbah di kematian saya mengatakan tidak usah berduka, tidak usah bersedih sebab orang yang kita kasih yang meninggal ini sudah diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu ada orang yang bertanya, kok Pak Pendeta bisa begitu yakin sih dia itu masuk surga? Ya karena keselamatan hanya anugerah oleh iman. Amin. Amin. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan, doanya beda. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Tuhan. Mendapatkan tempat yang terbaik. Makanya tidak jarang Pak Pendeta doakan supaya kekasih saya ini diterima di sisi Tuhan. Saudara, keselamatan atau penghukuman itu ditentukan selama kita hidup. Kalau kita percaya Yesus kita pasti masuk surga. Amin. Tapi kalau kita menolak Yesus, jangan harap nanti kalau di neraka akan bisa pindah ke surga. Tidak ada ceritanya, saudara. Makanya kita tidak mendoakan orang mati. Sebab orang mati akan
menuju tempatnya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang diperbuat selama dia hidup. Kalau dia percaya Yesus, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia tidak percaya, dia akan binasa untuk selama-lamanya. Bagaimana seorang yang tidak sungguh-sungguh penuh dengan iman, yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah, yang tidak sungguh-sungguh mempercayai karya salib bisa menyaksikan Yesus? Tidak mungkin. Stefanus, dia menjadi saksi yang berani sebab dia penuh dengan iman. Yang berikutnya saudara, Stefanus itu penuh dengan karunia luar biasa. Coba kita baca lagi saudara di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia. Wow, luar biasa. Apa maksudnya penuh dengan karunia? Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dituliskan bahwa Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi berkaitan dengan Stefanus, apa maksudnya Stefanus itu penuh dengan karunia? Apakah kasih karunia seperti yang ada pada Yesus atau karunia yang lain? Saya mau menjelaskan di sini bahwa sehubungan dengan Stefanus, yang dimaksud dengan penuh karunia itu menyiratkan bahwa Stefanus memiliki pemahaman tentang karunia Allah, bahwa Stefanus memiliki pengalaman menerima karunia Allah sebagaimana dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau saya mengatakan saya penuh dengan karunia, artinya apa? Saya memahami karunia Allah. Saya mengenal karunia Allah di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Saya ini penuh dengan karunia kalau saya mengalami pengalaman menerima kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus. Itu yang dimaksud dengan orang yang penuh dengan karunia. Stefanus tahu dengan persis bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman saja. Melalui pemberian Allah. Tidak seperti orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang membanggakan perbuatan baiknya, ketaatannya kepada hukum Taurat. Karena Alkitab mengatakan keselamatan itu hanya kasih karunia, saudara. Kenapa orang Yahudi begitu melawan Stefanus sampai membunuh Stefanus? Karena orang Yahudi tidak mengenal kasih karunia, tidak mengalami kasih karunia seperti Stefanus. Orang-orang Yahudi itu percaya kepada perbuatan baik. Percaya kepada hukum Taurat, bukan kasih karunia. Dan seorang yang penuh karunia seperti Stefanus ini saudara, dia bisa menyatakan karunia itu kepada orang lain. Maksud saya seperti ini, kalau saya ini penuh karunia, kalau saya ini memahami karunia Allah di dalam Yesus, kalau saya ini mengalami karunia itu, maka karunia itu akan mengalir dari dalam hidup saya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Artinya apa? Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang lain dan menyelamatkan mereka, demikianlah saya harus mengasihi orang lain dan menolong mereka. Hanya orang-orang yang penuh dengan karunia, hanya orang-orang yang memahami karunia Allah, hanya orang-orang yang mengalami karunia Allah yang bisa menyatakan karunia itu kepada orang lain. Tadi sudah saya singgung saudara. Pada waktu Stefanus dilempari dengan batu, dia berdoa seperti apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu? Bagaimana dia bisa berdoa seperti itu? Karena dia penuh dengan karunia. Dia telah memahami karunia Allah dan dia telah mengalami karunia Allah sehingga dia dapat memberikan karunia kepada orang lain. Hanya orang-orang yang penuh karunia yang akan dapat melayani dan setia memberitakan firman. Saudara, kalau kita memberitakan firman ditolak, marah kita saudara ya. Kalau kita teraniaya sedikit, kita udah menyerah, artinya apa? Kita tidak penuh karunia. Kita tidak memahami karunia Allah, kita tidak mengalami karunia Allah. Hanya orang-orang yang memahami karunia Allah, yang menerima karunia Allah, yang bisa mengalirkan karunia dalam hidupnya untuk orang lain. Apakah Bapak Ibu penuh karunia? Susah jawabnya ya.
Haleluya. Mari kita bertumbuh terus dalam kasih karunia itu. Amin. Yang berikutnya, ternyata Stefanus itu adalah pribadi yang penuh kuasa. Kita membaca bagaimana Stefanus melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, saudara. Saya tidak tahu apakah kuasa ini dia dapat setelah para rasul menumpangkan tangan atasnya, atau sebelum itu terjadi dia sudah menerima kuasa itu. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, Bapak Ibu akan tahu bahwa selain 12 rasul yang mengadakan tanda-tanda, yang mengadakan mujizat-mujizat, hanya ada 3 orang lain yang dicatat di Alkitab yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Di antaranya adalah Stefanus, Filipus, dan Barnabas. Lalu pertanyaannya, kenapa ya sekarang kok jarang kita lihat orang-orang yang benar-benar memiliki kuasa seperti para rasul, memiliki kuasa seperti Stefanus, kuasa seperti Barnabas, kuasa seperti Filipus? Bapak Ibu, secara teologis saya membaca bahwa kuasa-kuasa itu diberikan karena masa itu adalah masa awal kekristenan. Ya, untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa ini adalah utusan Allah, orang-orang yang memang adalah rasul, maka Allah memberi mereka kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Sekarang ini saudara, sudah beribu-ribu tahun kita mendengar Injil. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebenarnya mujizat terbesar adalah Injil. Amin. Karena Injil yang bisa membawa orang ke dalam kerajaan Allah. Dan tidak hanya itu saudara, kalau saat ini kita bisa sungguh-sungguh percaya, saat ini kita bisa sungguh-sungguh setia, bahkan kita tetap setia sekalipun menderita, itu tanda bahwa ada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kata Paulus, bahkan kekuatan kehendak dalam diriku itu dikerjakan oleh Allah. Jadi seorang yang saleh akan menjadi seorang saksi yang efektif, saksi yang berani. Dan seorang yang saleh adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, seorang yang penuh dengan hikmat, seorang yang penuh dengan iman, seorang yang penuh dengan karunia, dan seorang yang penuh dengan kuasa. Mari kita bertumbuh dalam kelima hal ini. Amin. Dan bukti lahiriah dari kesalehan seorang Stefanus adalah mukanya seperti muka malaikat. Bapak Ibu, muka saya seperti muka malaikat atau muka apa? Katanya muka setan ya. Jahat kali kau. Kita membaca bahwa ketika Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama, maka pemimpin-pemimpin Yahudi melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Saya sendiri tidak tahu ya, seperti apa pastinya muka seorang malaikat itu. Ada yang pernah lihat malaikat di sini? Kalau ada boleh mendeskripsikan, saya beri waktu 1 menit, gimana sih muka malaikat itu? Saya pikir Lukas itu mendapat informasi ini dari Paulus, Rasul Paulus. Sebab salah seorang yang setuju untuk pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus, atau yang sekarang menjadi Rasul Paulus itu, saudara. Dia adalah seorang Yahudi dari Kilikia, dan kita membaca tadi bahwa Stefanus sedang bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi Libertini yang dari Kirene, dari Alexandria, dari Kilikia, dan dari Asia. Saulus, dia dari Kilikia. Dan saat Stefanus mati dibunuh, Sauluslah yang menyetujui itu. Dia salah seorang anggota Sanhedrin, salah seorang anggota dari pemimpin agama Yahudi. Cuman saya tidak tahu pasti seperti apa sih muka malaikat itu. Mungkin
wajahnya bersinar seperti Musa ya. Saat Musa dia selama 40 hari bersama dengan Allah di Gunung Horeb itu, ketika dia turun, dia menutupi mukanya sebab wajahnya bersinar karena kedekatannya dengan Tuhan. Apakah seperti itu saya tidak tahu, ataukah wajah yang penuh damai sejahtera sekalipun ada tekanan, ada pergumulan, tetapi wajahnya itu penuh damai sejahtera, fresh seperti wajah saya ini. Kira-kira setuju enggak wajah saya seperti wajah malaikat? Ragu-ragu kan? Yang paling setuju istri saya. Tapi ada kemungkinan bahwa karena kedekatannya dengan Tuhan, ya saya tidak bisa memastikan ya Bapak Ibu, karena tidak dideskripsikan, tapi mungkin saja wajahnya bersinar, atau mungkin saja ada keceriaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada wajah yang penuh dengan sukacita. Bayangkan saudara ya, dia sedang bersoal jawab, dia sedang difitnah, dia disergap, dia diseret, dia diadili. Tetapi orang melihat wajahnya seperti malaikat, mungkin dia tidak menunjukkan kerutan di muka, tidak menunjukkan kemarahan, tidak menunjukkan kesedihan, tidak menunjukkan ketakutan. Bahkan dia berdoa, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saya mau teropong ini, jemaat-jemaat yang hadir ini wajahnya seperti malaikat atau bagaimana? Biarlah wajah-wajah kita dibaca oleh orang sebagai wajah-wajah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang penuh sukacita itu wajahnya beda kok saudara. Orang yang penuh dengan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan, itu beda. Orang Kristen tulen sekalipun wajahnya rata-rata tapi pasti penuh dengan kemuliaan. Amin. Makanya orang Kristen tulen itu gampang dapat pasangan hidup. Anda itu intermezzo aja. Ya. Saya juga heran kenapa istri saya bisa mau sama saya yang wajahnya seperti ini. Tapi mungkin dia waktu lihat saya, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Amin. Kok enggak meyakinkan gitu sih? Saya sudah coba begini supaya saudara yakin tapi enggak yakin-yakin. Tapi mari saudara, kalau kita sungguh-sungguh saleh, pasti itu terlihat, tergambar di wajah kita. Nah, hal yang berikutnya saudara, ya saya sore ini mau berusaha berkhotbah pendek, karena tadi pagi saya khotbah pendek, lalu ada protes. Kok pendek Om? Ada seorang bapak datang ke rumah kirim sesuatu. Om Doni, tadi kok sebentar aja khotbahnya? Ya udah nanti sore saya lamain. Nah kan, kelihatan malaikat-malaikat semua di sini. Karena senyum saudara. Mungkin perlu dipancing dulu supaya kelihatan wajah malaikatnya. Yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa kesalehan Saulus ini menjadi dasar yang kuat untuk kesaksian yang berani saudara ya. Tetapi kita belajar di sini bahwa kesaksian kita bagaimanapun beraninya, bagaimanapun luar biasanya, bagaimanapun efektifnya, kita ditunjukkan kepada reaksi yang tidak selamanya baik, saudara. Ini perlu kita pahami supaya kita tidak kecewa. Tatkala kita bersaksi seperti Stefanus, ternyata saudara, orang-orang yang mendengarnya adalah orang-orang yang keras hati, orang-orang yang telah dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Heran sekali, kenapa orang-orang ini tidak bisa melihat Yesus yang diberitakan oleh Stefanus sebagai Mesias yang mulia? Bagaimana mereka tidak bisa tertarik oleh karena mujizat-mujizat, tanda-tanda heran yang dibuat oleh Stefanus. Tetapi mereka tetap saja menolak, tetap saja mereka mengeraskan hati. Sudah ternyata pendengar-pendengar Stefanus itu pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Bapak Ibu, kalau bersaksi dan orang tidak bisa mengerti, jangan kecewa. Amin. Jangan kecewa. Saya juga tidak kecewa kalau saya khotbah sudah ngotot-ngotot tapi tidak diamenin. Mungkin seperti 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Coba kita baca. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Ilah dunia ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Mau dijelaskan seperti apapun juga kagak ngerti juga, kata orang Jakarta. Makanya santai aja deh. Atau Efesus 4 ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lihat, seolah-olah Stefanus membentur tembok yang kuat sebab pendengarnya pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya berdoa supaya kita semua dibukakan pikiran kita sehingga kita bisa melihat kebenaran firman Allah. Amin. Dan yang menyedihkan saudara, seringkali yang melawan keras berita firman itu bukan orang-orang berdosa, bukan para pendosa, tetapi justru orang-orang beragama. Siapa yang menentang keras Stefanus? Pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudara, ini fakta yang sungguh luar biasa. Karena ketika Stefanus memberitakan tentang kasih karunia, orang-orang beragama marah sebab mereka percaya kepada kekuatan mereka sendiri. Hanya orang-orang yang terbuka hatinya yang bisa mendengarkan Injil kebenaran itu. Dan seperti Stefanus, saudara, kalau kita bersaksi kepada orang-orang yang keras hati, orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, kita harus siap menghadapi perlawanan. Amin. Sampai-sampai difitnah, sampai-sampai disergap, diseret, bahkan dibunuh. Itu resiko. Kadang-kadang sebagai pendeta, saudara, saya kalau pelayanan keluar seperti itu, kadang tidak sengaja saya melontarkan kata-kata yang membuat saya dibenci oleh orang lain. Kata Paulus, apakah dengan mengatakan kebenaran engkau membenci aku? Apakah dengan teguran yang keras engkau marah kepadaku? Saudara, orang-orang yang keras hati biasanya memberi perlawanan yang hebat. Oh, Pak Pendeta nyindir saya ya, kan begitu. Dan lihat, mereka mengadakan persepakatan, mengadakan gerakan, mereka memfitnah. Kalau sudah kalah diskusi yang diserang orangnya, saudara. Sampai-sampai dibunuh orang itu karena mereka tidak ingin bertobat. Bahkan saya melihat bahwa mujizat yang dibuat oleh Stefanus, bahkan penalaran yang luar biasa tentang kebenaran firman Allah, bahkan hikmat yang luar biasa tidak cukup membuat orang bertobat. Hanya Tuhan yang bisa membuat orang bertobat. Makanya sebelum menginjil, doa sungguh-sungguh supaya orang membuka pikiran orang-orang itu, saudara ya. Dan saya bersyukur ternyata Paulus menjadi contoh bagi kita. Paulus yang setuju dengan dibunuhnya Stefanus, pada akhirnya dia bertobat bukan karena penginjilan, tapi karena Yesus datang menemui dia di jalan menuju Damsyik. Mari, kalau kita benar-benar saleh, mari kita bersaksi. Dan kalau kita bersaksi, serahkan hasilnya sama Tuhan, saudara ya. Ya kadang kita kalau bersaksi, saya maunya bersaksi orang percaya, saya maunya berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan. Tapi dalam kasus Stefanus justru dia ditangkap dan dibunuh. Tidak jarang kita membaca kisah di Alkitab, saudara ya, bagaimana Allah mengizinkan seorang sekali berstefanus dibunuh. Coba seandainya dia hidup lama, bersaksi dengan luar biasa, pasti banyak jiwa dimenangkan. Tapi tidak begitu caranya Tuhan, saudara.
Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Coba lihat gereja mula-mula. Kenapa Allah membiarkan gereja dianiaya sedemikian rupa. Tetapi justru karena aniaya mereka tersebar ke berbagai tempat. Dan memberitakan firman ke berbagai tempat. Sehingga Injil meluas sampai ke daerah-daerah keluar jauh dari Yahudi. Saya juga harus belajar mempercayakan kesaksian saya. Berita-berita firman yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya tidak bisa menuntut Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Karena saya percaya Tuhan punya rencana. Amin. Kadang-kadang saya berpikir, apakah khotbah ini akan menggerakkan hati jemaat? Apakah khotbah ini akan membuat mereka lebih cinta Tuhan? Pada ketika saya berdoa, Tuhan, hasilnya terserah sama Tuhan. Bagiku adalah memberitakan firman. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Mengenai hasilnya itu ada pada Tuhan. Bapak Ibu kalau menginjil, percayakan hasilnya pada Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan melakukan kehendaknya. Kita tidak bisa mendikte dia. Ya, ada banyak orang-orang percaya muda yang begitu produktif, tetapi karena kekerasan dia meninggal dunia, tetapi orang jahat dia umurnya panjang. Tidak perlu khawatir, Allah memegang kendali. Amin. Setelah dibunuhnya Stefanus kita melihat Injil semakin tersebar. Bahkan Paulus dimenangkan menjadi rasul yang sangat-sangat efektif di tangan Tuhan. Sehingga Injil tersebar sampai ke Roma, sampai ke ujung bumi. Mari malam hari ini kita adalah saksi Kristus. Amin. Mari kita menjadi saksi yang efektif dengan cara apa? Menjadi orang yang saleh, saudara ya. Mari kita menjadi orang-orang yang berani dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebab Dia yang berdaulat, Dia yang memegang kendali. Sama-sama kita berdiri.